Sinopsis drama Korea, Hometown Cha-Cha-Cha, episode 2. Seperti yang sudah diketahui, Hometown Cha-Cha-Cha, episode 1, fokus kepada karakter Shin Min-ah, yang bernama Hye Jin, dalam memutuskan kelanjutan karirnya. Hye Jin sendiri pun akhirnya mantap untuk pindah ke Gongjin, dan membuka klinik gigi di sana. Shin Min-ah sendiri memerankan karakter yang sangat memiliki standar tinggi dalam hal apapun. Ketika bekerja sama dengan Hong untuk mencari rumah tinggal serta klinik yang tepat, ia pun tak cepat terpuaskan. Dalam memilih rumahnya, Hye Jin bahkan meminta Hong untuk mengubah seluruh tampilan interiornya menjadi gaya Eropa. Namun, Hong adalah orang yang tak pernah gagal dalam mengerjakan pekerjaannya. Rumah tinggal Hye Jin di Gongjin pun selesai dengan cepat. Hye Jin bisa dengan segera mengemasi barangnya di Seoul, dan memulai hidup barunya di desa cantik tersebut. Namun, keputusan Hye Jin untuk pindah, mengecewakan sahabatnya sejak dia SMP. Meski demikian, keputusan pindah Hye Jin pun sudah mantap, dan dia langsung menjual apartemennya di Seoul. Pindah ke sebuah desa, bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat perkotaan, yang memiliki karakter seperti Hye Jin. Ia kesulitan beradaptasi dari mulai cara bicara, hingga cara berpakaian. Ketika sedang lari pagi, pakaian Hye Jin yang terbuka pun membuat para nenek-nenek merasa terganggu. Ketika sedang lari pagi, Hye Jin pun berhenti, dan memerhatikan sebuah foto. Foto tersebut memperlihatkan seorang kakek, dengan seorang anak kecil yang sedang tersenyum di sebuah toko. Melihat hal itu, Hye Jin pun tersenyum, dan mengatakan, anak yang jahil. Setelah itu, Hua Jun mengundang Hye Jin dalam sebuah acara desa. Ketika hadir, Hye Jin terlihat tidak nyaman dalam keadaan sekitarnya. Hal tersebut terlihat ketika seorang nenek yang menawarkan daging, dan kimchi untuk Hye Jin dengan menggunakan tangannya. Tak hanya itu, Hye Jin pun secara tidak sengaja memberikan keluhan, karena ia tak bisa menemukan sampo merek ternama yang biasa ia pakai, dan mengeluh mengenai nyamuk, serta rumahnya yang memiliki sedikit kekurangan. Namun, hal terburuk tak hanya sampai situ. Hye Jin pun menceritakan pengalaman buruknya selama di desa, pada sahabat SMP-nya, yakni Miseon. Ketika sedang bercerita, dan mengeluhkan perlakuan masyarakat desa, hal tersebut secara tak sengaja didengar oleh seluruh orang tua yang hadir dalam acara itu. Hye Jin mengeluh di depan mikrofon desa yang menyala. Hal tersebut membuatnya harus menanggung akibat, dan langsung tak disukai oleh masyarakat Gongjin. Merasa bersalah, dan juga malu, Hye Jin pun berpikir untuk kembali ke Seoul. Setelah itu, Hong datang ke rumah Hye Jin untuk mengantarkan paket. Ia pun memperingatkan Hye Jin untuk lebih menghormati warga desa, dan tidak sombong. Hye Jin pun merasa sakit hati, atas ditegur Hong. Hye Jin pun mendengar ada tamu yang datang ke rumahnya. Ketika membuka pintu, ia terkejut, Miseon datang ke rumahnya. Setelah perbincangan singkat, Hye Jin pun menawarkan Miseon untuk tinggal bersamanya, dan membantunya dalam merintis bisnis klinik gigi barunya. Di pagi harinya, kabar tentang Hye Jin yang berkomentar buruk tentang warga desa, sepertinya sudah menyebar. Hal tersebut tentu sangatlah berpengaruh pada klinik yang akan dibukanya. Usai ujaran tak mengenakan Hye Jin tak sengaja didengar seluruh desa, tak ada yang datang untuk berobat ke klinik itu. Masyarakat Gongjin bahkan menghindari pertemuan dengannya. Hal tersebut membuat Hye Jin menangis di tengah jalan. Tak diketahuinya, Hong pun melihatnya dari kejauhan. Usai tak ada yang datang ke klinik, Hye Jin berkata jujur pada Miseon mengenai apa yang terjadi. Miseon pun sempat ikut frustasi mengenai hal yang menimpa Hye Jin. Pertemuan tak sengaja pun terjadi antara Hong dan Hye Jin, ketika Hong sedang mengendarai sepeda. Hong memberikan beberapa saran untuk mengubah cara berpakaian Hye Jin. Hong menjelaskan bahwa penduduk desa kebanyakan orang tua. Mendengar saran Hong, Hye Jin merasa kesal, dan menolak mengikuti saran tersebut. Mendengar penolakan, Hong mengingatkan bahwa Hye Jin lah yang bersikeras untuk tinggal, dan membuka klinik di Gongjin. Jadi, dialah orang yang perlu beradaptasi dengan masyarakat desa. Setelahnya, Hong menyarankan Hye Jin untuk memberikan kue beras pada masyarakat desa. Untuk memenangkan hati masyarakat desa, Hye Jin pun mendengarkan saran Hong. Meski demikian, orang-orang desa terlihat masih belum bisa memaafkan perlakuan Hye Jin pada mereka. Sementara itu, pada adegan lainnya, Hong pun mengatakan bahwa memberikan kue beras saja tidak cukup. Terlebih, hal itu dilakukan dengan hati yang tidak ikhlas. Hong pun mengajak Hye Jin untuk menghadiri rapat desa. Tak hanya itu, Hong pun membawakan berbagai camilan dan minuman untuk rapat, dan mengatakan pada peserta rapat bahwa camilan tersebut dibelikan oleh Hye Jin. Setelah rapat selesai, Hye Jin berterima kasih atas bantuannya. Namun,
Hong langsung memberikan tagihan camilan yang ia beli agar Hye Jin membayarnya. Esok harinya, Hye Jin dan Min Seon akhirnya kedatangan pasien pertama. Setelahnya, ada banyak sekali pasien yang datang untuk melakukan pengobatan gigi. Dalam adegan lain, diketahui bahwa pasien pertama tersebut datang karena diminta oleh Hong. Setelah selesai mengobati pasien, Hye Jin langsung terpikir mengenai kata-kata Hong yang menasehatinya. Dalam perjalanan mencari Hong, Hye Jin pun bertemu salah satu warga desa, yang ia sakiti hatinya. Ia pun meminta maaf, dan berhasil meluluhkan hati dari orang itu. Adegan pun berpindah pada Hye Jin yang menemukan Hong di atas batu dekat pelabuhan. Menghampiri Hong, Hye Jin pun berterima kasih atas saran yang selama ini diberikan. Hong pun mengatakan, bahwa ia tak bisa mendengar apa yang Hye Jin katakan, dan memintanya untuk naik ke atas batu. Sayangnya, sepatu Hye Jin membuatnya terpeleset. Untung saja Hong sigap membantunya, dan berhasil menahan tubuh Hye Jin agar tidak terjatuh. Memasuki akhir episode 2 Hometown Cha-Cha-Cha, kita diberitahu mengenai identitas foto kakek, dan anak laki-laki yang tersenyum di awal. Ternyata anak tersebut adalah Hong. Dalam epilog, dijelaskan bahwa Hye Jin kecil sedang merasa sedih, karena ibunya terlihat sakit. Saat itu, Hong, ibunya, dan ayahnya, sedang berada di pantai Gongjin. Ayah Hye Jin pun meminta kakek Hong untuk mengambil foto keluarganya. Melihat Hye Jin tidak tersenyum, Hong pun mulai bertingkah konyol, agar Hye Jin tersenyum, ketika saat berfoto. Setelah kejadian itu, sang kakek pun mengajak Hong untuk melakukan foto studio. Hong kecil pun setuju, dan terlihat senang.